Halo semuanya, semangat datang kembali. Jujur saya semangat banget hari ini karena kita bakal ngebahas tuntas wawasan dari pakar penjualan Shelby. Kita mau bongkar gimana menguasai ilmu penjualan atau sales itu sebenarnya adalah keterampilan hidup yang paling utama. Jadi siap-siap ya karena penjelasan materi kali ini bakal merombak total cara Anda berpikir tentang penjualan, komunikasi, dan pastinya kesuksesan. Yuk kita mulai. Coba deh, pernah nggak Anda benar-benar mikirin hal ini? Apa sih keterampilan nomor satu yang Anda butuhkan untuk bisa menghasilkan banyak uang? Dan yang lebih penting, mengambil kendali penuh atas hidup Anda. Pasti kebanyakan dari kita mikirnya, oh pasti butuh gelar S2 yang mentereng, atau kemampuan teknis tingkat dewa, atau mungkin sekedar punya koneksi orang dalam. Tapi, gimana kalau ternyata jawabannya jauh-jauh lebih mendasar dari itu semua? Coba dengarkan klaim yang berani banget ini. Ini bukan soal seminar korporat membosankan yang ngajarin Anda cara maksa orang beli barang yang sama sekali nggak mereka butuhin. Nggak, sama sekali bukan. Kutipan ini justru menekankan bahwa, apalagi untuk seorang wanita, belajar penjualan itu ibarat punya alat transformatif untuk meraih kebebasan finansial dan rasa percaya diri yang nggak bisa digoyahkan. Punya keahlian ini ngasih Anda mentalitas saya pasti bisa cari jalan keluarnya. Mentalitas yang memastikan Anda selalu memegang kendali. Keren banget kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama, memikirkan kembali pola pikir penjualan. Dari yang tadinya terkesan manipulatif menjadi strategis. Mari kita selami lebih dalam. Nah, pertama-tama, mari kita buang jauh-jauh mitos usang yang ada di kepala kita. Jualan itu bukan manipulasi. Realitasnya, penjualan yang sejati adalah tentang kepemimpinan emosional. Maksudnya gimana? Ini tuh tentang membimbing seseorang menuju keputusan yang pada akhirnya bakal bikin hidup mereka jadi lebih baik. Kalau Anda benar-benar percaya sama nilai dari apa yang Anda tawarkan, entah itu sebuah produk, ide cemerlang, atau bahkan kemampuan diri Anda sendiri saat lagi wawancara kerja, Anda itu sebenarnya lagi ngebantu mereka mecahin masalah, bukan maksa. Selanjutnya, di bagian kedua ini kita akan bahas 3 keterampilan penjualan universal yang bakal jadi panduan strategi sehari-hari Anda. 3 keterampilan inti ini tuh bisa dibilang berlaku buat apa aja. Nggak peduli apakah Anda lagi presentasi proyek bisnis miliaran rupiah atau sekedar nego sama pasangan soal mau makan malam di mana. 3 senjata utama ini adalah daya ungkit, nilai, dan kejelasan. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari yang pertama. Sekarang, yang bikin poin ini sangat menarik adalah daya ungkit itu sesederhana memahami dengan persis apa sih yang sebenarnya pengen diubah oleh seseorang dalam keseharian mereka. Gini, bayangin Anda lagi nawarin program kebugaran. Daya ungkit untuk orang yang pengen turun berat badan pasti bakal beda banget sama orang yang cuma pengen jaga stamina biar nggak gampang sakit kan? Nah, tugas utama Anda di sini adalah layaknya detektif. Temukan titik rasa sakit atau masalah mendasar tersebut. Lanjut ke bagian ketiga, proses penjualan, langkah demi langkah. Anggap saja ini sebagai kelas master 60 detik Anda. Mari kita lihat gimana tahapan ini dibangun. Prosesnya tuh sangat logis. Pertama, kurangi ketegangan dari awal tanpa perlu basa-basi palsu yang terkesan canggung. Langsung aja ke intinya. Kedua, ajukan pertanyaan yang memancing buat nemuin daya ungkit yang tadi kita bahas. Ketiga, kasih solusi siap pakai yang langsung ngejawab masalah atau rasa sakit itu. Keempat, nah ini krusial, sebutin harga Anda. Dan ingat, lakukan ini dengan energi yang super santai, kayak kasir Starbucks. Mereka nggak pernah ragu atau grogi pas nyodorin mesin pembayaran kan? Nggak ada energi canggung sama sekali, cuma ini harganya. Terakhir, proyeksikan masa depan yang positif. Bilang aja, kabarin saya ya kalau target pertamanya udah tembus. Ini ampuh banget buat ngebangun koneksi jangka panjang. Pernah dengar cerita soal mempromosikan teh? Jadi ada demonstrasi brilian dari Shelby, di mana dia ditantang buat ngejual sekaleng teh penenang seharga $5. Alih-alih ngoceh soal kandungan bahan-bahannya yang bikin ngantuk, dia malah nanya, apa artinya buat hidup Anda kalau minuman ini bisa nyegah rasa lelah di sore hari dan bikin Anda bisa tampil sebagai versi terbaik diri Anda buat keluarga setelah pulang kerja? Jawabannya udah pasti, itu berharga banget. Ngehubungin harga yang cuma $5 dengan manfaat hidup yang masif itu bekerja dengan sangat-sangat sempurna. Dan cerita tadi itu benar-benar mengilustrasikan konsep legendaris jual pena ini kepada saya. Jujur aja nggak ada yang peduli sama warna tinta pena itu atau desain ukirannya. Orang itu peduli sama ketenangan pikiran. Anda tuh lagi ngejual skenario di mana tiba-tiba mereka harus nyatet ide senilai jutaan dolar pas lagi ditelepon dan pena itu selalu siap sedia di meja mereka, siap dipakai. Itu yang ngasih mereka rasa aman dan ketenangan pikiran. Intinya, jangan jual fiturnya, jual transformasinya.
Sekarang kita beralih ke bagian keempat yang sering bikin orang ciut, menangani penolakan dan keberatan. Ingat, pola pikir adalah segalanya di sini. Jadi, poin krusial yang perlu kita perhatikan di sini adalah gimana cara kita membingkai ulang urusan uang. Kalau ada orang bilang, waduh itu kemahalan, tugas Anda adalah ngebandingin harga yang harus dibayar hari ini dengan biaya jangka panjangnya. Solusi seharga $5.000 emang kedengarannya mahal banget di awal, sampai Anda membandingkannya dengan kerugian $60.000 yang bakal terus-menerus mereka alami selama bertahun-tahun ke depan kalau mereka nggak nyelesain masalahnya sekarang juga. Masuk akal kan? Terus gimana kalau mereka beralasan dan bilang, wah saya butuh waktu nih buat mikir-mikir dulu? Nah, Anda bisa menantang kuantitas waktu yang mereka minta itu dengan kualitas waktu. Anda bisa bilang, gini, kita punya waktu 20 menit yang sangat berkualitas dan disengaja sekarang juga. Semua informasi udah ada di depan mata kita buat bikin keputusan yang matang. Intinya, Anda lagi ngebimbing mereka supaya nggak nunda-nunda lagi buat nyelesain masalah mereka sendiri. Tahu nggak rahasianya? Orang-orang super sukses itu sebenarnya suka mainin semacam permainan pikiran yang sehat sama diri mereka sendiri biar bisa cepat bangkit dari penolakan. Kalau ada yang nutup telepon atau nolak mentah-mentah, mereka cuma mikir, bagus deh, jadinya ngirit energi saya. Setiap kata tidak itu cuma bertindak sebagai filter. Artinya, Anda cuma melangkah satu langkah lebih dekat menuju kata ya yang udah pasti. Ini cuma soal permainan angka, teman-teman. Oke, masuk ke bagian kelima, cara menjual diri Anda sendiri. Ini menyangkut karir, kepercayaan diri, dan pastinya pertumbuhan batin. Coba lihat tabel ini. Kalau Anda mau minta naik gaji, tolong jangan cuma datang dan minta aja. Bawa data konkret. Tunjukin ke bos Anda apa yang lagi ditawarin sama kompetitor. Dan tunjukin juga proyeksi ROI alias laba atas investasi yang bakal Anda kasih ke perusahaan kalau mereka mempertahankan Anda. Dan pas lagi wawancara kerja, jangan cuma pasif ngejawab doang. Ajukan pertanyaan balik, yang justru bikin pewawancara itu terpaksa harus menjual perusahaannya kepada Anda. Ini benar-benar bakal membalikkan dinamika kekuatan di ruangan itu dan ngebuktiin kalau Anda adalah aset yang sangat berharga. Satu hal yang perlu digarisbawahi, ini adalah pergeseran paradigma yang gede banget. Kebanyakan orang mikir kalau kita tuh harus ngerasa percaya diri sebelum ngelakuin hal yang menakutkan. Padahal, realitasnya justru kebalikannya. Kepercayaan diri itu sebenarnya cuma produk sampingan. Dia baru akan terbangun sebagai bukti nyata setelah ada berani ngambil lompatan, ngelewatin ketidaknyamanan, mengumpulkan data positif dari pengalaman, berani ditolak dan tetap bertahan. Selalu ingat kalau Anda sendirilah yang pegang kendali penuh atas narasi di kepala Anda. Keterampilan penjualan paling epik yang bakal pernah Anda pelajari itu sebenarnya adalah gimana cara nanganin penolakan di dalam pikiran Anda sendiri. Pas tiba-tiba rasa ragu muncul dan ngebisikin, saya kayaknya nggak cukup baik deh, Anda bisa langsung bingkai ulang pikiran itu. Cari aja data-data positif di masa lalu yang ngebuktiin kalau Anda emang pantas sukses. Intinya, segala hal itu terjadi untuk Anda, buat ngebentuk Anda jadi lebih kuat. Akhirnya, kita sampai di satu pemikiran terakhir yang lumayan provokatif nih buat direnungkan. Pertanyaannya, apakah Anda cuma bakal diam nunggu hidup terjadi pada Anda, atau Anda bakal mulai pakai kartu yang ada di tangan Anda sekarang buat bikin hidup bekerja untuk Anda? Ini saatnya ambil kendali. Jangan pernah nyembunyiin kelebihan Anda. Kalau Anda punya keunggulan, pakai. Pelajari cara ngejual visi Anda, pelajari seni bernegosiasi, dan mulailah bikin hidup Anda luar biasa hari ini juga. Terima kasih banyak udah dengerin pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa